Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan berencana pergi ke lembah empat angin untuk menemukan bagian tubuh Goyan. Dia merasa Goyan bisa menjaga dirinya dan meyakini keberadaan seperti dirinya tidak mungkin bisa mati. Sehingga Xiaoyan memutuskan tidak mencarinya. Untuk mengisi waktu selama perjalanan ini, Xiaoyan memutuskan untuk memurnikan pil dari resep lainnya dan dia juga berupaya agar hubungannya dengan sosok nomor 7 bisa semakin menjadi baik. Saat akan memurnikan resep pengembalian mimpi, Xiaoyan tiba-tiba mengalami hal aneh. Dia mulai mengingat masa lalunya, seperti ayah, kakak pertama, dan kakak keduanya, sehingga dia merasakan beberapa hal yang tidak bisa dia mengerti. Sepertinya yang kulupakan bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan seseorang yang sangat penting bagiku. Saat ini ekspresi Xiaoyan terlihat dipenuhi perjuangan dan hatinya perih ketika menahan rasa sakit. Hal ini hampir membuat Xiaoyan pusing dan berpikir bahwa dia sama sekali tidak dapat mengingat apapun. Namun sekarang dia hanya tahu bahwa dia telah melupakan orang yang sangat penting di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengingatnya? Aku pernah mengatakan akan selalu mengingatnya. Tetapi kenapa aku bahkan tidak bisa mengingat suaranya? Sambil bergumam, Xiaoyan menahan kepalanya yang sakit, seolah-olah dia ingin mengeluarkan isi otaknya. Setelah mengalami rasa sakit ini, tiba-tiba kilatan kejernihan muncul di matanya. Xiaoyan langsung memasukkan jari-jarinya ke dalam daging dan darah di lengannya. Kemudian dia merobeknya. Lengan berdarah itu tampak mengejutkan dan Xiaoyan bisa melihat di tulang tangannya ada sebuah nama, yaitu Chen Xianyuan. Siapa Chen Xianyuan ini? Mengapa aku mengukirnya di tulang tanganku? Dia pasti orang yang penting bagiku, tetapi mengapa aku tidak dapat mengingat apapun tentangnya? Setelah mengatakan ini semua, rasa sakit yang luar biasa datang dari jantungnya. Daging dan darah di lengannya dengan cepat kembali ke keadaan semula. Xiaoyan hanya mengetahui namanya, namun tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingatnya. Dia tidak dapat mengingat apapun. Di tengah rasa sakit yang semakin parah, Xiaoyan akhirnya pingsan. Mungkin hanya ada beberapa keadaan khusus yang dapat membuat jantung Xiaoyan merasa seperti ini. Faktanya, Chen Xianyuan memang sengaja membuat Xiaoyan agar melupakannya karena permaisuri tidak ingin Xiaoyan mengingat saat dia mengorbankan hidupnya demi dirinya. Namun Xiaoyan selalu memiliki tekad yang kuat sehingga dia mengukir nama permaisuri di tulangnya agar dia tidak pernah melupakan nama itu. Bagaimanapun, permaisuri Chen Xianyuan adalah orang yang tulus dan selalu membantunya selama berada di alam Suanyin. Walaupun pada awalnya Xiaoyan merasa terganggu, tetapi dengan kelembutan dan ketulusan permaisuri membuat Xiaoyan menempatkan dirinya sebagai salah satu sosok penting di dalam hidupnya. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan akhirnya Xiaoyan perlahan bangun, kemudian melihat ke sekeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa aku pingsan? Xiaoyan melihat selip giok di tangannya dan sepertinya tidak dapat mengingat mengapa dia pingsan.
Dalam keadaan linglung, Xiaoyan mulai menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Tampaknya dia benar-benar tidak dapat mengingat alasan mengapa dia pingsan dan seolah-olah semua ini hanyalah ilusi. Jika bukan karena nama yang terukir di tulang tangannya, Xiaoyan mungkin sudah benar-benar melupakan permaisuri. Saat berikutnya, Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam kondisi memurnikan pil. Meskipun kesulitan dalam memurnikan pil pengembali mimpi ini tidak setinggi pil Dewa Laut Biru, namun itu masih bisa dianggap cukup sulit. Tentu saja pil tingkat dewa yang berbeda akan memiliki metode pemurnian khusus dan urutan pencampuran bahan obat yang berbeda juga. Bahkan itu bisa dilihat melalui cara peleburan dan tumbukannya. Bagaimanapun, setiap bahan obat memiliki khasiat berbeda dan itu akan mempengaruhi kualitas pil yang dapat dicapai. Saat ini Xiaoyan terlihat berkonsentrasi dalam memurnikan pil dan menuju lembah empat angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun avatar iblis abadi yang berada di belakang kompas terbangnya sepertinya tidak melakukan pergerakan apapun. Sementara itu di tempat Goyan di penjara, dia semakin tidak berdaya dengan tindakan sekelompok orang ini. Secara alami, kalian tidak memiliki alasan dan ini tidak masuk akal. Kalian tidak memiliki rasa keadilan dan tidak berperi kemanusiaan. Saat pembunuh 1000 pedang datang, aku akan membiarkannya menebas kalian. Pembunuh 1000 pedang pasti sedang mencariku dengan tergesa-gesa, dan dia akan segera menemukan tuanku ini. Goyan terus mengumpat dan perasaan hatinya sedang tidak baik-baik saja. Namun setiap perlawanan yang coba dilakukannya selalu sia-sia. Jelas sekali bahwa makhluk-makhluk di puncak menara ini sudah membuat persiapan yang sangat baik untuk menghadapi Goyan, dan ini semua di luar imajinasinya. Pada saat ini, tubuh Goyan tertusuk oleh beberapa rantai besi dan kekuatan terlarang yang tak ada habisnya terus menyebar di sepanjang rantai besi tersebut, sehingga formasi besar di luar menara kristal terus meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh formasi sepertinya menerangi sebagian besar kehampaan di seluruh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, sehingga pemandangan itu tampak mengejutkan. Sementara itu, seseorang dapat melihat dari puncak lautan alam Dewa Iblis Abadi sebuah penghalang yang sedang diperbaiki. Saat ini ada bayangan indah yang muncul di aula utama, dan mata indah dari sosok ini sepertinya mampu menembus kehampaan dan segala sesuatunya dalam sekejap. Tanpa diduga, kelompok sampah ini benar-benar melakukannya, dan penghalang dunia yang telah menjadi momok dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis selama ribuan tahun ternyata bisa diperbaiki. Aku hanya tidak tahu berapa lama hal ini bisa bertahan, namun tidak satupun dari hal-hal ini yang penting jika dibandingkan dengan dirinya. Apa bedanya apakah dunia ini akan binasa atau tidak jika selama itu hanya berlangsung sesaat? Kemudian sosok lainnya berdiri dan menatap ke arah menara kristal. Tubuhnya tinggi dan ramping serta memancarkan keagungan yang tiada tara. Jika Xiaoyan melihatnya, maka dia akan terkejut karena sosok ini persis sama seperti dirinya dan hampir tidak dapat dibedakan. Sayangnya tindakan ini masih sia-sia. Namun meski begitu, sosok ini masih merasa sangat marah setelah kata-kata itu keluar. Segera sosok wanita melangkah maju dan memeluknya. Melihat wajah cantiknya, ekspresi sosok yang mirip Xiaoyan berubah menjadi merah. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan olehnya. Namun sorot matanya tampak kabur dan telapak tangannya sedikit gemetar. Mulut kecil sosok yang mirip Xiaoyan terbuka sedikit dan ada untayan tipis cairan kristal yang keluar. Wajahnya juga terlihat menunjukkan perasaan yang sangat puas, tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Dirjiu, apakah kamu sengaja tidak memurnikan pil 9 naga sejati? Jika kamu meminum pil ini,
Maka ketika saatnya tiba, tidak peduli jenis naga apa dirimu, dalam sekejap mata, kamu bisa berubah menjadi naga sejati dan aku harus mencicipinya. Sosok wanita ini bergumam dengan nada yang manja dan menggairahkan. Tentu saja, Xiaoyan belum mengetahui hal ini. Jika dia mengetahui semua yang terjadi di aula ini, mungkin dia tidak akan pernah kembali ke alam Dewa Iblis abadi lagi. Adapun Goyan yang masih berada di menara kristal hitam, masih terus disiksa dengan kejam. Kelompok ini jelas menemukan cara untuk mengekstrak kekuatan pembatasan dari Goyan. Saat Goyan perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya, dia tidak lagi terus berteriak dan hanya diam. Mata biru besarnya yang semula terlihat ganas sekarang semakin redup, dan tampaknya yang diekstraksi bukanlah kekuatan pembatasannya, melainkan vitalitas hidupnya. Pembunuh 1000 pedang, jika kamu tidak datang, maka kamu tidak akan pernah melihat tuanku ini lagi. Pembunuh 1000 pedang, cepatlah datang. Tiba-tiba Goyan mengeluarkan teriakan dengan keras, dan setelah mengeluarkan raungannya, dia perlahan menutup matanya yang besar seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Tidak hanya rantai besi di tubuhnya yang tidak berkurang, tetapi 2 rantai besi yang tajam juga menusuk mata Goyan. Di mata mereka, Goyan hanyalah sebuah alat untuk memperbaiki penghalang dunia. Selama mereka bisa memperbaikinya, maka mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Goyan. Saat ini Xiaoyan yang berada di atas kompas terbang tiba-tiba terkejut, dan ada perasaan yang tak bisa dijelaskan mengguncang hatinya. Sepertinya Goyan dalam bahaya. Setelah bergumam, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia segera berhenti memurnikan pil itu dan menoleh untuk melihat avatar iblis abadi. Leluhur ini terlalu lemah dan dia hanyalah leluhur yang pernah dikalahkan. Sekarang dia telah digantikan oleh kekuatan yang baru. Saat Xiaoyan selesai berbicara, kompas terbangnya tiba-tiba berhenti. Kemudian gumpalan api menari-nari di ujung jarinya, dan dengan jentikan jarinya, nyala api itu mulai bergerak menuju avatar iblis abadi. Dengan keras, avatar iblis abadi itu mulai terbakar di bawah api yang membara, tetapi Xiaoyan menemukan tidak ada nafas yang muncul. Saat ini, Xiaoyan terus menyaksikan avatar iblis abadi yang terbakar menjadi abu. Sebelumnya, Xiaoyan berpikir bahwa jika avatar ini tidak dapat dimanfaatkan sekarang, maka percuma saja menyimpannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tampak sedang berpikir, apakah dunia kuno dewa abadi dan iblis ini dapat diselamatkan atau dihancurkan? Dalam sekejap, pikiran Xiaoyan memasuki pagoda emas. Keselamatan dan kehancuran yang dia ciptakan tidak dapat dijelaskan dan hanya dapat ditentukan oleh pikiranmu sendiri. Kamu dapat memilih cara manapun, tetapi pilihan yang kamu ambil tetap ada konsekuensinya. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, suara Zhan tua terdengar perlahan. Goyan selalu berada di sisiku, dan aku harus menyelamatkannya. Saat ini, Xiaoyan memiliki tatapan yang tegas di matanya, kemudian ekspresinya menjadi serius, dan bahkan tatapannya mengandung aura membunuh yang sangat mengerikan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.